Selamat malam Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2022. Dan sekarang ini kali kedua juga di tahun ini kita akan memuji Tuhan di dalam persekutuan Malam Puji dan Sabda GKI Gading Indah. Sukacita luar biasa yang Tuhan sudah sediakan sehingga kita dapat bertemu untuk memuliakan namanya dan bertumbuh oleh firman-Nya. Dunia ini merupakan karya ciptaan Allah yang luar biasa. Allah menciptakannya sungguh sangat sempurna. Tetapi manusia mengotorinya, ciptaan Allah yang sempurna ini, dengan tenggelam dalam dosa. Sehingga penderitaan akan senantiasa hidup dan tinggal di dunia ini. Dalam Mazmur 51 ayatnya yang kelima, Daud mengatakan, "Dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Cengkraman dan pengaruh dosa dalam hidup manusia makin kuat hari demi hari. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah selalu setia mengembalakan umatnya yang berseru memanggil namanya. Sesuai tema MPS malam hari ini yang diambil dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Kesetiaan Allah inilah yang menjadi dasar hidup manusia untuk selalu bersyukur, memuji, dan memuliakan namanya. Allah telah mencurahkan kasih-Nya dengan segala perbuatannya yang luar biasa. Bukan karena tindakan atau perbuatan kita, maka kita diselamatkan, melainkan hanya karena anugerah-Nya. Seperti tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Mari kita awali malam puji dan sabda ini dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 33, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.
Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Dosa telah membuat manusia seperti daun kering dihadapkan dengan kesucian Allah, yang menurut Ibrani 12 ayat 29 adalah seperti api yang menghanguskan. Dosa telah membuat manusia tidak dapat mendekati dan bersatu dengan Allah. Daun kering akan langsung hancur ketika tersentuh api. Dosa memang telah memisahkan manusia dan Allah. Karena Allah adalah sumber hidup yang pokok, maka keterpisahan kita dengan sumber hidup berarti kematian yang kekal. Seperti tertulis dalam Roma 6 ayat 23, bahwa upah dosa adalah maut, tetapi terpujilah Tuhan di tengah-tengah ketidakberdayaan manusia dalam menciptakan jembatan keselamatan dengan Allah. Allah sendiri yang berinisiatif menyediakan keselamatan itu. Mari kita bersyukur karenanya dan menyerahkan seluruh rangkaian malam puji dan sabda hari ini. Doa pembukaan oleh Penatua Ining Ananta. Mari jemaat terkasih, sebelum kita mengikuti malam puji dan sabda ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami semua boleh dikumpulkan di dalam media YouTube untuk dapat mengikuti kegiatan malam puji dan sabda. Tuhan yang akan menyertai kami sehingga kami dapat dengan hikmat mengikuti kegiatan malam puji dan sabda. Tuhan juga memberkati Pendeta Daniel yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mau menyertai jaringan yang kami pergunakan sehingga kami dapat mengikuti kegiatan malam puji dan sabda ini dengan baik. Kami serahkan seluruh kegiatan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. John Newton lahir di London, Inggris pada tanggal 24 Juli tahun 1725. Meninggalkan bangku sekolah saat usianya 11 tahun dan mengalami kehidupan yang keras sebagai pelaut, serta menghidupi dirinya sebagai pedagang budak yang sangat kejam. Ia menangkap penduduk di Afrika Barat dan menjual mereka ke seluruh dunia. Sekali waktu, pada saat berlayar, kapal yang diawakinya diterjang badai besar. Ia dilanda ketakutan. Dalam keputusasaan yang luar biasa, ia berteriak kepada Tuhan, memohon keselamatan.
Tuhan mendengar doanya dan ia diselamatkan. Hal ini membawa perubahan drastis di dalam kehidupannya. Dari perjalanannya sendiri, John Newton menemukan kontras antara kasih Allah dan kehidupannya sebagai seorang pedagang budak. Akhirnya, ia menjadi penginjil dan memimpin gerakan untuk menghapus perbudakan. Atas dasar kesaksiannya sebagai seorang yang pernah mengalami ajaibnya anugerah Tuhan, ia kemudian menulis sebuah lagu pujian yang sekarang kita kenal dan akan kita nyanyikan seperti tertulis di dalam Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya. Dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Tetap selamanya. Sama seperti John Newton, kita sebagai orang yang berdosa juga telah dilimpahi anugerah Allah yang luar biasa. Seharusnya kita pantas menerima hukuman dan murka Allah karena hidup kita yang penuh dosa. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Ia melayakkan kita, Ia membersihkan kita, menyelamatkan kita. Ia telah menebus kita dari hidup yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal, darah anak domba yang tidak bernoda.
kita akan menerima berkat firman-Nya melalui Pendeta Daniel Listia Budi. Tetapi sebelumnya, kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 425, bait pertama, kedua, dan ketiga. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggerak, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injili menyentak yang terlelap. Bapak Ibu, kini kita akan kembali terberkati oleh pewartaan firman Tuhan melalui Pendeta Daniel. Saudara-saudara yang terkasih, marilah sebelum kita membaca firman Tuhan dalam malam puji dan sabda, dalam merenungkan lagu Ajaib Benar Anugerah, lagu yang dikarang oleh John Newton ini, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan dalam perenungan firman-Nya. Marilah berdoa. Tuhan, sertailah kami dengan hikmat Roh-Mu yang kudus, supaya bacaan kitab suci yang akan kami renungkan pada momen ini dapat menjadi bacaan yang menjadi makanan rohani bagi kami semua. Kiranya pengalaman John Newton yang akan kami renungkan bersama dengan bacaan suci ini menolong kami untuk hidup di dalam anugerah dan mengolah anugerah-Mu itu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, kisah di abad ke-18 lalu mengenai John Newton, seorang pedagang budak yang kemudian karena pengalaman ditolong Tuhan dalam badai ketika dia meminta
Tuhan menyelamatkan dia dalam situasi itu, membuat John Newton menjadi orang yang berubah. Ia disentuh oleh pengalaman itu sebagai pengalaman rahmat Allah. Ya tentu kita bisa mengatakan kepada dia itu peristiwa alam saja, peristiwa natural saja, badai datang dan badai berhenti. Bisa saja, tetapi begitulah realitas hidup spiritual itu. Apa yang barangkali bagi orang lain dianggap sebagai natural dan biasa, kita menghayatinya tidak begitu. Mungkin karena bisa saja hal itu memang tidak biasa, karena kita mengalaminya ekstravaganza, tapi bisa juga dalam yang biasa kita mengalami yang tidak biasa. Dalam yang natural kita melihatnya sebagai providensia Dei, pemeliharaan ilahi. Jadi apapun respon kita kepada Newton, misalnya kita mengatakan itu peristiwa yang sesehari saja, lalu Anda lebay dari segi religius, saya kira orang seperti Newton akan mengatakan, monggo saja, terserah saja. Saya mengimaninya sebagai Tuhan menjawab doa, dan yang penting adalah pengalaman itu adalah pengalaman eksistensial yang membuahkan perubahan yang eksistensial. Nah, di situ kita tidak bisa mengelak lagi. Kita tidak bisa mengkritik dia karena perubahan dari pengalaman itu nyata sekali. Pengalaman itu sendiri bisa kita kritisi sebagai peristiwa yang barangkali biasa, terserah. Tetapi bagi Newton yang menganggapnya sebagai yang eksistensial, pengalaman itu yang tadi bisa kita kritik itu menghasilkan perubahan yang luar biasa toh. Dari pedagang budak menjadi pekabar Injil Tuhan. Ia menuangkan pengalaman perubahannya itu, metamorfosisnya itu, transformasi besar itu dalam lagu Amazing Grace itu. Anugerah yang ajaib. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ini pengalaman metamorfosis. Kata metamorfosis sendiri berarti perubahan bentuk, toh. Metamorph. Namun yang dimaksudkan bukan hanya bentuknya yang berubah, tetapi juga attitude, orientasi, nilai-nilai, perspektif, realitas yang ikut berubah bersama dengan bentuk yang berubah. Kalau kita menggunakan analogi misalnya ulat ke kupu-kupu misalnya. Bentuknya berubah, tetapi selera makannya jadi berubah. Ulat dan kupu kan lain. Cara hidupnya juga berubah, kan ulat di daunan, kupu terbang. Perspektifnya juga berubah. Ulat hanya melihat apa yang di sekitarnya, kupu bisa terbang tinggi melihat dari angkasa. Jadi kata metamorfosis memang bisa berarti perubahan bentuk secara leksikal, tetapi esensinya sebetulnya perubahan yang benar-benar gitu, yang betul-betul eksistensial sehingga orang itu sungguh-sungguh melihat realitas, menghidupi realitas, mengada secara berbeda. Nah, itu juga sebetulnya pesan yang ada dalam Roma pasal 12 itu yang kita baca. Ya, kalau kita lihat di ayat 1, Saudara, itu ada kata-kata begini. Demi kemurahan Allah. Jadi, karena itu Saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kata menasihatkan kamu di sini sebetulnya lebih tepat aku mendorong kamu dengan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan, karena itu adalah ibadahmu sejati. Tetapi, jangan lupa, itu semua dilakukan demi kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah sudah mendatangimu lebih dahulu. Kemurahan Allah itu oiktirmos dalam bahasa Yunani. Jadi Paulus mau mengatakan, karena Allah dalam kemurahannya, oiktirmosnya itu, telah menyergap kamu habis-habisan, telah menyapa kamu sedemikian rupa, itu bisa kita lihat di ayat 33 sampai 36 pasal 11 dari bagian di atasnya. Karena demikian besar jalan dan rahmat serta kejutan-kejutan dalam kemurahan Allah, kita bisa membaca mulai dari keseluruhan pasal 11 bahkan,
Maka demi kemurahan Allah itu, aku menasihatkan kamu, mendorong kamu sungguh-sungguh, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah, ini ada dua metafor sebetulnya. Satu metafor PL, ya. Ketika umat Yahudi mempersembahkan korban, biasanya kan benda hidup dibuat mati kan, lembu hidup dipotong begitu, domba ya. Kalau miskin tuh sayur, tepung bahkan, merpati ada yang merpati. Tetapi prinsipnya hidup dibuat mati, dipersembahkan kepada Allah. Nah, sekarang oleh Paulus itu diputar. Analogi itu diputar. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkan loh ini, offering ya, sebagai persembahan yang hidup justru. Jadi ada nilai tambah dari perspektif analogi persembahan ritual PL. Kemungkinan kedua adalah gagasan dari ritual kesehatan. Di kuil-kuil tertentu di dunia Yunani ada kuil yang dipersembahkan kepada dewa kesehatan. Nah, di sana banyak ditemukan itu tangan, kaki, payudara, bahkan penis buatan dari tanah liat. Rupanya kalau ada orang sakit tangannya misalnya, maka dia membuat replika tanah itu dan lalu dibawa ke kuil itu. Jadi membawa bagian yang sakit gitu. Berarti kalau ada penis berarti dia mungkin impoten ya. Replikanya supaya dia mendapatkan kesehatan. Nah, asumsinya adalah mempersembahkan tubuh itu seperti itu, bagian yang sakit. Tetapi justru di sini berbeda, saudara. Justru gagasannya bukan membawa yang sakit gitu, tetapi tubuh kita menjadi media dari suatu persembahan yang merespon oiktirmos itu. Jadi justru respon cinta kasih dari pihak kita karena terlebih dahulu dicinta kasihi oleh Allah. Nah, kemudian ada pesan tadi, janganlah seperti dunia ini. Jadi persembahan tubuhmu itu persembahan ibadah yang sejati. Ibadah sejati sendiri ten logiken latrean dalam bahasa Yunani, persembahan yang masuk akal. Jangan merasa besar kepala, masuk akal. Kenapa? Karena anugerah Allah terlebih dahulu menyapa kita kan. Jadi kita merespon, rahmat Allah itu kita respon, persembahan hidup kita dengan tubuh kita itu adalah kesempatan merespon rahmat, bukan beban. Maka it is meaningful, ya. Ten logikan letrean dalam bahasa Yunani. Nah, bentuknya adalah dengan cara tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan ada dalam realitas hidup yang baru karena perubahan budi. Nah, perubahan budi ini dipakai kata metamorphose tadi itu, saudara, metamorfosa. Budinya nous, perubahannya metamorphose. Nah, itu sebenarnya bukan hanya bentuk loh, tapi perspektif ya. Jadi orang sadar dicintai begitu rupa oleh Allah sehingga dia berubah. Orang sadar ada pengalaman eksistensial tertentu sehingga dia lalu menjadi berbeda. Nah, memang ada dua jenis. Ada orang yang berubah karena takut. Takut sesuatu lalu dia menjadi lain. Lalu hidupnya itu waspada, khawatir gitu. Ada yang berubah karena dicintai. Nah, dalam diri John Newton saya kira itu dua-duanya. Dia takut ketika ada badai besar menerpa kapalnya itu, sehingga lalu dia takut mati kan. Dia minta Tuhan menolong dan lalu terjadi pertolongan, badai berhenti. Dan dari ketakutan itu lalu dia kagum ya. Istilahnya itu kalau pakai istilah Rudolf Otto adalah fascination et tremendum ya, istilah sosiologi agama, fenomenologi agama, tergetar, fascinan, et sekaligus dan tremor, takut. Ya, ada rasa terpesona yang takut gitu. Berkelindan di antara awe and fear. Nah, saya kira Newton mengalami itu. Jadi ada rasa takut dan kagum sekaligus, tetapi juga yang menarik, kata-kata dari lagunya itu ya, anugerah yang ajaib. Di situ juga menolong kita melihat ada dimensi rahmat, dimensi cinta kasih besar-besaran yang menyergap dia. Jadi perubahan hidupnya itu bukan hanya karena dia takut hukuman, tapi karena dia merasa begitu rupa
Yang tak layak itu dilayakkan oleh Allah, mendapatkan cinta yang besar sekali. Nah, cinta yang besar sekali itu mengubah dia menjadi orang yang dari penjual budak, pedagang budak menjadi orang yang mengabarkan Injil. Metamorphose. Metamorphose harusnya terjadi bukan hanya dalam bentuk tetapi dalam aksi, dalam praksis, dalam tindakan. Omong kosong lah kalau kita mengatakan Tuhan menyentuh hati saya tapi kemudian tidak menjadikan kita berubah dalam kehidupan. Barangkali itu menjadi pengalaman yang sangat egosentris, pengalaman yang hanya emotif saja. Kalau kita meneladani teks Roma 12 dan pengalaman Newton, harusnya pengalaman disentuh oleh rahmat Allah, anugerah yang ajaib itu mengubah hidup kita betul. Dan nampaknya ukurannya pada praksisnya. Paulus mengatakan, hidupmu kiranya menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Kamu tidak menjadi serupa dengan dunia, ada perbedaan, metamorphose, dan itu berarti perubahannya ekstensial. Dalam praksis, bukan hanya dalam sekedar perasaan. Dalam tindakan, orientasi, tata nilai, respon kita pada dunia kita. John Newton sudah membuktikan ia mengalami metamorphose. Kiranya Anda dan saya pun demikian. Mengalami the amazing grace, anugerah yang ajaib. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau berduka dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kasih karunia adalah pemberian khusus oleh Allah kepada manusia tanpa syarat apapun. Allah menyelamatkan manusia bukan karena manusia telah melakukan sesuatu kepada Allah sehingga Allah membalas perbuatan manusia, tetapi anugerah kasih karunia itu diberikan karena inisiatif Allah. Oleh sebab itu, hidup yang kita miliki di dalam namanya adalah hidup karena anugerah Allah. Mari kita mengucap syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, termasuk di dalamnya semua kesesakan dan pergumulan kita, di dalam doa syafaat yang akan dilayani oleh Pendeta Daniel. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan berdoa bersama. Kami mengingat dalam doa kami situasi pandemi ini yang masih belum selesai. Puncak dari Omikron di akhir Februari dan Maret.
Tuhan kiranya menolong kami semua sebagai manusia ciptaan-Mu agar selain berhati-hati dan menjaga hidup, kiranya kami pun saling menjaga hidup sesama kami. Kiranya pilihan-pilihan hidup kami, kemampuan-kemampuan kami berbagi, menolong sesama, menjadi realitas cinta kasih Allah yang terwujudkan justru di masa-masa pandemi. Pakailah kami sebagai anak-anak-Mu menjadi sosok-sosok yang transformatif dalam situasi pandemi ini, untuk membuat orang memiliki harapan, membuat orang memiliki hidup yang disegarkan dan mengalami cinta kasih Allah melalui karya kami. Biarlah dengan hati yang rendah Tuhan menolong kami untuk giat melayani. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang berada di sekitar orang-orang yang sakit karena pandemi ini. Tuhan kiranya menolong agar ada kesembuhan dan ada komunitas yang baik yang tercipta dimanapun saudara-saudara kami berada, bukan hanya di lingkup gereja, tetapi dalam lingkup kemasyarakatan. Kami berdoa untuk gereja kami, di tempat di mana Tuhan menempatkan kami, agar dalam segala kegiatan pelayanan kami, segala macam hal yang dilakukan baik oleh pendeta jemaat, majelis penatua maupun umat, aktivis komisi, Tuhan mampukanlah kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh mengabdi Tuhan dengan baik di dalam gereja dan melalui gereja, menghadirkan tata nilai kerajaan Allah bagi dunia ini. Kami mengingat pokok doa kami mengenai calon penatua dan calon personalia komisi, panitia-panitia Paskah, dan panitia-panitia kegiatan lain yang ada di gereja kami. Tuhan kiranya menolong, memberkati, agar dengan cinta kasih yang besar, sebagai respon kami akan anugerah Allah itu, kami melayani dengan gembira. Melayani bukanlah beban, tapi suatu kesempatan merespon kasih Tuhan. Negara dan bangsa pun kami serahkan kepadamu, kiranya Tuhan menolong, agar semua aparat negara, Tuhan kiranya berikan kesadaran dan panggilan yang tulus untuk sungguh mengabdi bagi sesamanya, bagi negara ini. Jauhkanlah mereka dari mental korupsi, jauhkanlah dari pikiran-pikiran yang tergoda oleh kekuasaan dan oleh kesempatan-kesempatan yang ada dalam jabatan mereka. Namun gantilah kiranya ya Tuhan dengan kesadaran berbagi kehidupan, menata layani negeri kami. Kalau kami ada di posisi yang sama dengan mereka, ya ini ambil bagian dalam tata kelola masyarakat, mampukanlah pula kami menjadi teladan yang baik dalam menata layani Indonesia yang kami cintai. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, tolonglah kami menjadi alat-Mu, alat pembawa anugerah yang ajaib itu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Allah melimpahkan anugerah keselamatan dan hidup kekal melalui Yesus Kristus bila kita mau berubah menjadi manusia baru. Yesus telah menjadi jalan pemersatu antara manusia dengan Allah yang terpisahkan akibat dosa. Karena itu, hanya satu, Dialah yang dapat memberi kelegaan dari beban dosa. Anugerah Allah itu harus kita respon dengan sikap yang benar, yang beriman dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita akan mengakhiri malam puji dan sabda malam ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 124, bait pertama, kedua, dan ketiga. Saat ini ku perlu Tuhan. Saat ini kau perlu Tuhan, di saat
selamat satu-satunya. Haruslah kau menamatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman. Di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Dialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menamatkan diri pada batu karang. Di saat ini Yesus Tuhanku tempat berpaut jangka hidupku. Aku yakin aku terpaut pada batu karang. Dialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Aku yakin aku terpaut pada batu karang. Hanya pengampunan dan penebusan yang memungkinkan orang terlepas dari dosa-dosa, dan bahwa jiwa yang dapat dibebaskan dari keputusasaan melalui belas kasihan Allah. Bapak Ibu, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan perspektif yang baru, yakni hidup yang disentuh oleh rahmat Allah dan menyadari bahwa panggilan kita untuk menata layani dunia, menata layani gereja, menata layani sesama satu sama lain adalah respon atas cinta kasih Allah yang besar. Maka marilah kita melanjutkan hidup dan karya kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Melalui perjalanan John Newton, kita dapat belajar untuk selalu berusaha memiliki keteguhan iman yang lahir bukan karena atau untuk kepentingan tertentu, melainkan karena kedalaman dan kedewasaan iman kepada Yesus Kristus. Kehidupan orang beriman adalah kehidupan yang berpusat pada Kristus, yang berarti memiliki pijakan yang kokoh ketika menghadapi dan mengalami penderitaan serta tantangan. Namun, apapun semua itu, yang terutama, mari kita lebih tekun dan sungguh-sungguh hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan, kita boleh tegak berjalan
dan menatap, melangkah, menjalani seluruh kehidupan kita. Juga dalam kehidupan bergereja, kita di tahun ini masih selalu hidup dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Dengan itu juga kita percaya Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bertemu kembali di malam puji dan sabda bulan Maret. Sampai saat ini pandemi masih tetap belum berakhir, apalagi dengan munculnya varian baru. Karena itu, mari kita tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian kita berkegiatan. Salah satunya dengan memakai masker, karena masker Bapak Ibu melindungi saya. Masker saya melindungi Bapak Ibu. Dan masker kita melindungi Indonesia. Tuhan memberkati kita semua.